زمن الجور حلم مبرور يتراءى طيفه من حولي ويدور يبعث أملا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi ahlas sidq wal wafa wa ba'du. Seri kedua dari Risalah Waktu. Saya awali dengan satu perkataan yang dinukil dari orang-orang saleh terdahulu. Min alamatil maqti idha'atil waqti. Di antara tanda Allah benci terhadap seseorang adalah Allah membiarkan orang tersebut membuang-buang waktunya. Satu pelajaran penting dari perkataan ini adalah bahwa di antara indikator benci tidaknya Allah pada diri kita, maka kita tanyakan pada diri, wahai diri, bagaimanakah hubunganmu dengan waktu? 7 menit kali ini akan berisi jawaban dari pertanyaan. Pertanyaan yang boleh jadi setiap dari kita pernah membenakkannya, yaitu apakah hal yang menjadi sebab orang buang-buang waktu? Mari kita jernihkan pikiran untuk memahami jawaban dari pertanyaan ini. Kawan-kawan yang semoga Allah rahmati, banyak hal yang menjadi sebab orang buang-buang waktu. Paling tidak ada 5 hal utama atau 5 hal dasar yang seringkali menjadi penyebab orang membuang-buang waktunya. Yang pertama, orang membuang-buang waktu karena dia tidak paham mahalnya harga waktu. Saat orang paham akan harga satu produk, kita permisalkan emas, tentu dia tidak akan menjual produk tersebut dengan harga di bawah standar. Kita permisalkan emas tadi, 100 gram emas kurang lebih harganya 90 juta. Maka saat seorang pemilik emas 100 gram tahu bahwa harganya 90 juta, tentu dia tidak akan menjual emas yang dia punya di bawah harga 90 juta. Begitu pula dengan waktu. Saat seorang sadar betapa mahalnya waktu, dia tidak akan menjual waktunya atau tidak akan menggunakan waktunya untuk di bawah harga yang seharusnya waktu itu dijual. Waktu adalah hal paling berharga yang manusia miliki. Dengan waktu seorang bisa mendapatkan harta, tapi sebanyak apapun harta seseorang, ia tidak akan bisa membeli waktu. Waktu adalah hal yang paling berharga yang manusia miliki. Dengan waktu orang bisa meraih pangkat yang tinggi, tapi setinggi apapun pangkat seseorang, dia tidak akan pernah bisa memerintah waktu. Hal kedua yang menjadi sebab orang buang-buang waktu adalah tidak memiliki tujuan dan cita-cita yang jelas. Saat seseorang memiliki tujuan dan cita-cita yang jelas, tentu dia akan menggunakan waktu yang dia miliki seefektif dan seefisien mungkin untuk menggapai tujuan dan cita-citanya. Dan dia tidak akan begitu saja menghabiskan waktunya untuk hal yang tidak ada hubungannya dengan cita-cita yang dia miliki. Satu nasihat yang dinukil dari Imam Syafi'i, beliau berkata, al-waktu kasayf illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu ibarat pedang. Jika kamu tidak pandai mengaturnya, engkau akan terpotong olehnya, kata Imam Syafi'i. Bagi Anda yang mahasiswa, kita permisalan yang dekat dengan urat nadi Anda. Saat dosen Anda memberikan waktu 1 pekan misalnya untuk mengerjakan satu paper atau satu makalah, seringkali Anda mengerjakannya justru di hari terakhir atau bahkan di jam-jam terakhir dari deadline yang diberikan oleh sang dosen. Di situ Anda merasa waktu kok cepat sekali, serasa Anda terpotong oleh waktu, karena di situ Anda tidak pandai memainkan waktu. Kita belajar dari orang-orang sukses. Orang-orang sukses adalah mereka yang memiliki target kehidupan yang jelas. Bahkan di antara mereka adalah ada yang memiliki target atau master plan kehidupan 10 atau 20 tahun ke depan mereka mau ngapain. Mereka sudah memilikinya. Mereka memiliki target jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Supaya apa? Supaya waktu yang mereka punya benar berada di jalan yang lurus sesuai arah yang mereka tujuankan. Kawan-kawan yang semoga tetap berbahagia dimanapun Anda berada. Hal ketiga yang menjadi sebab orang buang-buang waktu adalah tidak pandai mengatur dan merencanakan kegiatan. Diriwayatkan dari Hasan Al-Basri, beliau pernah berkata, adraktu aqwaman kanu ala awqatihim asyaddu minkum hirsan ala dananirikum wa darahimikum. Kata beliau, aku hidup bersama satu kaum
yang lebih teliti menggunakan waktunya daripada ketelitian kalian menggunakan emas dan perak kalian. Hasan al-Basri adalah seorang tabi'in. Beliau murid para sahabat, yang berarti kaum yang beliau maksud adalah sahabat. Sahabat adalah generasi yang Rasulullah sifati dengan label generasi terbaik. Allah cinta terhadap mereka, Allah ridho terhadap mereka. Dan di antara sifat generasi ini adalah pandai memanfaatkan waktu, pandai memaksimalkan waktu yang mereka miliki. Dalam perkara harta, seringkali orang begitu teliti. Mereka buat pemasukan, pengeluaran, kemudian dicatat dalam buku, ditertibkan, setiap bulan diaudit supaya mereka tahu kemana uang saya mengalir. Padahal kita tahu bahwa harta memiliki sifat harta itu datang dan pergi. Saat harta habis kita bisa cari lagi. Tetapi waktu tidak mengenal kata kembali. Saat waktu habis, kita kemana kita mau mencari waktu? Harusnya kita lebih teliti menggunakan waktu daripada menggunakan harta. Hal keempat yang menjadi sebab orang buang-buang waktu adalah berkawan dengan teman yang tidak berkualitas. Berkawan dengan kawan yang tidak berkualitas. Berangkat dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil." Agama seseorang, jalan hidup seseorang bisa tercermin dari dengan siapa ia berkawan. Maka berhati-hatilah dalam berkawan. Saat kita berteman dengan orang yang tidak berkualitas, saat kita berkawan dengan orang yang buruk, kita akan diajak untuk hal-hal yang buruk, kita akan diarahkan kepada keburukan. Saat kita berkawan dengan orang yang hobi nongkrong misalnya, atau kita berkawan dengan orang yang hobi jalan-jalan misalnya, tentu waktu kita akan habis. Kita akan sering diajak dia nongkrong, kita akan sering diajak dia jalan-jalan. Tetapi sebaliknya, saat kita berkawan dengan orang yang berkualitas, kita akan diarahkan atau kita akan diajak untuk melakukan hal-hal yang berkualitas. Saat kita berkawan dengan pengusaha misalnya, kita akan diajari bagaimana cara supaya usaha kita berjalan lancar. Saat kita berkawan dengan orang yang pandai mengatur waktu, kita akan belajar darinya atau kita akan diajari olehnya bagaimana mengatur waktu. Makanya tidak heran apabila dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 28-29 Allah mengabadikan perkataan orang yang salah memilih kawan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anidh dzikri ba'da idja'ani. Wa kana asyaitanu lil insani khadzula. Wahai celakalah aku, sekiranya dahulu aku tidak menjadikan si fulan kawan karibku. Sungguh dia telah menyesatkanku dari kebenaran Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepadaku. Dan sungguh setan adalah pengkhianat manusia. Asbabun nuzul dari ayat ini kawan-kawan adalah dua orang kafir Quraisy. Satu hari, satu dari dua orang ini masuk Islam. Ketika mendengar kabar itu, sang kawan yang satunya datang kepadanya, membujuknya, kemudian membuli dia supaya dia kembali ke agama mereka, murtad. TTM, teman tapi murtad. Nah, ayat ini adalah penyesalan orang yang kembali murtad ini. Begitu pula dengan saat kita berteman dengan orang-orang yang buruk, tentu kita akan menyesal kelak di kemudian hari. Maka berhati-hatilah, karena kualitas hidup Anda tergantung dengan siapa Anda berkawan. Hal kelima atau terakhir yang menjadi sebab orang buang-buang waktu adalah banyak makan dan banyak tidur. Kenapa diawali dengan banyak makan? Karena orang yang banyak tidur biasa adalah mereka yang banyak makan. Tidur ada dua jenis, tidur kebutuhan dan tidur keinginan. Tidur kebutuhan adalah tidur yang saat badan kita benar-benar lelah dan butuh istirahat, kita tidur. Itu tidur yang bagus, kebutuhan. Adapun lebih daripada tidur kebutuhan adalah tidur keinginan yang datangnya dari setan. Itu yang harus kita hindari, itu yang harus kita jauhi. Beberapa waktu lalu saat awal-awal karantina wilayah mulai diberlakukan di beberapa wilayah Indonesia, banyak meme beredar. Jika Anda ingin menyelamatkan dunia dan passion Anda adalah rebahan, sekaranglah waktunya. Ini meme yang bagus di satu sisi, tapi buruk di sisi yang lain. Bagus karena menyuruh anak-anak muda supaya jangan keluar rumah dulu di tengah wabah yang sedang melanda dunia. Jangan keluar rumah dulu. Tapi buruk di sisi yang lain. Kenapa? Karena anak muda
bisa lebih menjadi atau bisa lebih menyelamatkan dunia saat waktunya dimanfaatkan untuk hal-hal yang produktif, meskipun dia di dalam rumah. Baca buku misalnya, atau belajar bahasa asing, atau menonton video, mengembangkan dirinya, menonton video-video berkualitas. Dia bisa lebih bermanfaat bagi dunia. Orang bilang, teruslah tidur dan lanjutkan mimpimu, tapi bangunlah saat kau ingin menggapainya. Terakhir saya akhiri dengan satu hadis. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua kenikmatan yang seringkali manusia rugi dalam memanfaatkannya adalah kesehatan dan kesempatan. Al-ghubn atau maghbun dalam bahasa Arab adalah rugi. Bisa diartikan sebagai rugi. Orang yang membeli barang dengan harga terlalu mahal atau menjual sesuatu dengan harga yang terlalu murah. Adapun maghbunun fihi ma katsirun minan nas, banyak dari manusia. Ini kita ambil pelajaran dari kalimat ini bahwa rupanya di setiap zaman orang yang bisa memaksimalkan waktu selalu lebih sedikit dari orang yang membuang waktunya, dan sebaliknya di setiap zaman orang yang membuang waktu akan selalu lebih banyak dari mereka yang mampu memaksimalkan waktu. Maka mari kita perbanyak berdoa, memohon taufik kepada Allah supaya kita diberi petunjuk untuk bisa memaksimalkan waktu, karena hanya yang Allah beri taufik yang bisa menggunakan waktunya dengan efisien, efektif, dan berkualitas.